Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alif Sobat Time Travel, suasananya agak temaram karena mati lampu sebenarnya ya. Tapi semoga kita masih bisa menceritakan hal-hal apa yang akan kita bahas di episode kita kali ini. Nah, ini nih Liv, aku teringat di salah satu episode, kalau nggak salah tuh episodenya Alas Roban, tiba-tiba Alif mengungkapkan satu temuan yang mungkin bilangnya di zaman sekarang orang kok tiba-tiba lebih banyak melakukan ritual-ritual untuk apa ya, sebagai kelancaran rezeki ya gitu. Itu bahasa bahasa ini banget ya, bahasa halus banget dari Pesugihan. pesugihan. Kelancaran rezeki ya gitu ya kan. Nah, Sobat Time Travel, kan juga lagi viral ya di, media sosial belakangan ini ya tentang kesaksian seorang asisten dari seorang majikan yang orang terkenal lah gitu ya, yang juga melakukan, eee ritual kelancaran rezeki di daerah yang ada di Jawa Timur. Nah, ternyata itu udah banyak orang yang tahu, tempatnya adalah di Gunung Kawi kan gitu ya kan. Nah, sebenarnya kan Gunung Kawi itu kan jadi kayak destinasi spiritual yang, apa ya, yang paling banyak dikunjungi orang di, daerah Jawa Timur ya gitu kan. Nah, di sana juga banyak menyimpan sejarah, banyak menyimpan budaya dan tradisi spiritual dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, makanya kadang ada orang berziarah, ada orang berzikir, ada orang juga meminta hal-hal yang lain lah ya, yang sesuai dengan keperluannya mereka gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dalam pandangan spirit, kita beralih nih Alif, dari Alas Roban ke Gunung Kawi. Sebenarnya apa sih yang dalam pandangan spirit itu yang terlihat, kenapa Gunung Kawi itu jadi apa, secara secara spirit dia punya punya ini ya, punya kekuatan yang menarik gitu. Untuk orang-orang berdatangan, entah dia berziarah, entah melakukan, yang lain lah, keinginan yang lain. Sebenarnya apa yang terlihat di sana, Bel? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya tuh belum pernah ke Gunung Kawi sebetulnya. Oh, oke oke. Pengen sih, penasaran aja. Mmm, Apakah sama seperti Gunung Arjuno, sama seperti Gunung Bromo, dan gunung-gunung yang gunung yang lainnya lain. gitu. Eee, ada juga Kemukus ya, yang terkenal juga ya. Iya iya, kemungkis. Nah, cuman karena belakangan ini kan kondisi ekonomi Indonesia khususnya lagi bergejolak lah ya, terus dolar meningkat, rupiah turun melemah. Akhirnya banyak orang semakin bisa dibilang semakin pendek pikirannya gitu, Mhm, eee, mau secara halus kek, bahkan sampai sampai melakukan hal-hal yang ya tanda kutip ya di luar nalar iya, manusia umumnya gitu. Salah satunya ya ada istilah ya pesugihan itu. Pesugihan kan bahasa Jawa ya, sugih kan kaya kayak, gitu. Tapi kan makna di dalamnya itu kan orang melakukan ritual, eee, memohon bukan memohon ya istilahnya, ya minta lah ya, mohon minta tapi bukan langsung direct to, eee, Yang Maha Kuasa, tapi mengimaninya ke yang lain gitu kan, mmm, ke makhluk juga, iya iya tapi ke iya, yang lain gitu. Salah satunya Gunung Kawi. Saya ngelihat waktu tadi Mas Anton itu cerita, opening, saya ngelihat ada satu masa di mana Gunung Kawi itu masih sepi, masih lebat pohonnya, mhm terus jalanannya belum ada, jadi betul-betul masih tanah, tapi ada beberapa orang yang naik ke situ, mhm, kayak kayak orang, kerajaan mhm kerajaan kuno. Saya mhm, nggak tahu itu zaman kapan, saya nggak tahu itu siapa dan dari mana asalnya. Tapi mereka itu pakai pakaian, ciri khas banget kayak orang dari kerajaan lah, kerajaan zaman dulu. mhm, Karena ada kayak kain yang dililit, iya, laki-laki semua, mhm mhm gitu. Eee, ada 3 orang, 4 orang, tapi saya nggak tahu lebihnya ada berapa orang. Itu naik apa namanya, ya
naik, mendakilah gitu ya, mendaki, megang batang pohon segala macam, karena betul-betul masih cukup lebat itu, mhm. dan kondisinya itu habis hujan karena kelihatannya licin si tanahnya itu. Mereka tuh betul-betul naik ke atas, naik, pokoknya landscape-nya beda jauh sama yang selama ini saya tonton di video-video orang, Mmm, mhm, beda beda banget. oke. Terus di satu tempat, itu ada tempat yang agak datar dan memang ada batu-batunya, kayak batu-batu kuno lah, nggak banyak, tapi ada kayak jadi sebuah pertanda tempat itu gitu Ah, loh. oke. Di situ mereka, eee, duduk duduk, ngumpul, terus bakar sesuatu, dan ada beberapa bunga-bunganya, kembang-kembangnya. Udah, saya cuma lihat itu doang. Oke oke. Nah, setelahnya saya benar-benar nggak dikasih lihat lagi, tapi gara-gara apa yang dikasih lihat tiba-tiba itu, penglihatan mungkin itu masa lalunya ya, Mmm, akhirnya saya jadi punya mungkin bisa dibilang korelasi ya, jangan-jangan Gunung Kawi itu udah menjadi tempat yang sakral, mau itu, untuk alasan apapun, itu udah dari zaman dulu zaman ternyata. dulu, oh, oke. Bukan cuman sekedar orang, maaf, Tiba-tiba zaman pesugihan sekarang, doang, bukan, gitu. Karena sejauh yang saya pahami, gunung itu sebetulnya sakral mhm, dan pasti ada tokoh luhurnya di situ. mhm, Tapi kan yang bawahnya juga banyak macam-macam, oke, yang berada di bawah levelnya beliau, yang tokoh utamanya gitu, tokoh leluhurnya. mhm, Nah, di kemudian waktu sampai di zaman sekarang, akhirnya orang dari mulut ke mulut, jadi datanglah ke Gunung Kawi untuk punya berbagai macam, ke keinginan, keinginan mhm, gitu ya. Alasan datang kenapa. Nah, image-nya adalah tentang pesugihan. Secara yang terlihat dari spirit, itu di sana tuh kayak sebuah kompleks, Mas. oke. Jadi kalau sekarang mungkin udah bagus ya, udah punya bangunan, Iya iya, apa, ada kayak keratonnya, iya iya, ada bangunan, apa, pesarian pesarian, gitu. kuil, apa segala Iya macam iya iya, gitu. Di area depannya tuh kalau yang saya lihat ada orang-orang jualan bunga, jualan mhm kembang mhm, segala macam iya tuh iya, ada berjejer tuh mhm, masyarakat lokal gitu kan, gitu. Jalannya udah bagus, tapi kalau secara spirit yang terlihat itu tuh kayak kompleks. Kompleks mungkin bisa dibilang kompleks keraton tapi nggak gede gitu, mungkin keraton kecil kali ya. oke, Ada dinding-dinding yang mengelilinginya, ada pendoponya, ada bangunan induknya, mhm, ada tempat-tempat yang lainnya, tempat-tempat yang lebih kecil tapi kayak kayak rumah-rumahnya lah gitu. Dan itu jadi kayak kompleks sebetulnya. Yang tinggal di situ tuh banyak, banyak, nggak cuman, mmm, nggak cuman yang, eee, ada di keraton itu, tunggu, saya takut salah bahasanya. mhm, Bukan cuman yang terlihat elegan, oh, tapi ada oke juga oke, yang lainnya. Karena itu sebuah kompleks, maka ada sisi-sisi yang terlihat cakep, ada sisi yang terlihat berbeda, mhm gitu. mhm, Nah, ketika ada orang datang ke sana dengan berbagai macam niat dan tujuan, mhm, itu lagi-lagi tergantung niat, innamal ingat, a'malu binniyah gitu kalau bahasanya bener Nabi bener, Muhammad. Datang ke sana, biasanya orang itu datang untuk, ya yang kalian udah tahu, untuk minta-minta, minta heeh, kelancaran rezekilah, kesuksesan karirnya lah, kesuksesan politik lah, ini kan rahasia umum lah ya, betul gitu. betul, Terus, dipertahankanlah bisnisnya dan berbagai macamnya itu. Yang saya dikasih lihat adalah ketika ada orang punya niat-niat yang mengarah ke bisa dibilang duniawi, maka ketika mereka datang, nanti yang menghampiri mereka itu sisi lainnya mmm, yang sesuai, menjurusnya yang sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Lagi-lagi ya itu, oh, innamal a'malu binniyah gitu oh, bahasanya. niatnya duluan, Sesungguhnya, semua tergantung niatnya orang gitu. Eee, tapi
Itu kan yang umumnya orang tahu ya, Mas, ya. Betul betul. Jadi identik di sana Jadi kayak gitu. menjadi sebuah identitas kan. Iya iya. Gunung Kawi jadi tempat begituan Iya, gitu. heeh. Ternyata di balik image yang sudah melekat pada Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan dan sebagainya, ritual untuk gitu-gituan gitu, untuk, Mhm mhm. duniawi, ternyata di sisi lainnya itu ada, eee, sisi yang sakralnya, Mas, sisi yang luhurnya. Iya iya. Kenapa? Karena ada terlihat orang tua, kayak kakek-kakek, itu pakai pakaian kayak semacam pakaian, dibilang pakaian Jawa juga bukan, tapi kayak pertapa lah gitu, Mmm, gitu. Beliau tuh cuman diem, kayak diem aja di tempatnya beliau gitu. mhm mhm. Kalau ada yang mengenali beliau dengan, bukan mengenali ya, ada orang yang datang dengan niatnya cuman sekedar mau, eee, healing tapi dalam arti spirit, yang nggak minta apa pun, itu beliau suka. Beliau menyambut Mmm, senyum mhm. gitu, walaupun orang itu mungkin nggak ngelihat, tapi secara energi itu kayak ngelingkupin si orang tersebut. Nah, dan beliau itu nggak peduli, Mas, diem aja sama yang punya niat ya duniawi Yang itu, itu. heeh. Sementara orang-orang yang datang ke sana dengan niat-niat duniawi, itu yang menyambut itu bukannya beliau, tapi yang lainnya. Ada Mhm, macam-macam lah, macam-macam iya. bentuknya, ada yang kayak perempuan, kayak ratu gitu, eee, ya kelihatannya sih cantik sih, cuman punya wujud asli juga gitu. Wujudnya? Pokoknya terlihat seperti ratu lah, Ratu, oke. tapi punya wujud lain. Oke. Ada juga yang kayak, eee, kera, nggak tahu kera nggak tahu monyet, Mhm mhm. besar gitu, Oke. ada taringnya. Tapi kelihatan kayak orang juga, kadang kelihatan seperti orang, kadang kelihatan aslinya, Mhm mhm. gitu. Ada juga banyak lah yang lain-lain, ada yang kayak ular lah, ada yang kayak kuda lah, Mhm mhm. ada yang macam-macam lah pokoknya. Macam-macam, oke. Jadi ternyata mereka-mereka itu yang seringnya menghampiri orang-orang yang punya niat yang tadi. Akhirnya image Gunung Kawi Jadi jadi berubah, iya, berubah heeh. Atau gitu. lebih banyak dominannya ke sana ya, ke arah yang Iya, meminta kelancaran rezeki, Mas. betul Mhm. betul. Nah, sebenarnya kan leres nih dengan apa yang tadi Alif sudah ceritakan ya, karena di sana tuh ada beberapa ikoniknya lah kalau bicara tentang Gunung Kawi itu ada 2 makam keramat, Liv, yang orang sebut sebagai makam Eyang Jugo. Eyang Jugo itu katanya Kiai Zakaria kedua. Terus ada juga makam Imam Sujono atau siapa gitu, keduanya ini katanya berasal dari, pecahan perang Diponegoro. Jadi masih ada kaitan dengan, Surakarta dan juga Yogyakarta. Dan kemudian mereka melakukan pelarian dan ada di sana. Tapi juga yang menarik di sana tuh juga ada ini, Liv. Alhamdulillah nih Alhamdulillah, listriknya udah mulai nyala. listrik Ya, nyala. kita lanjutin berarti ya, gitu ya. Lanjutin. Yang orang orang mungkin apa ya, tertarik membahasnya itu juga kayak ada pohon dewan-daru, terus ada juga ya pesarean itu dan ada keraton Gunung Kawi dan itu semua agak sesuai dengan apa yang Alif ceritakan. Nah, tapi yang aku juga pengen tanyakan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya yang terlihat dalam pandangan spirit terkait dengan, pohon dewan-daru ini, Liv? Karena konon dipercaya sebagai sebuah jimat keberuntungan dan mungkin juga yang menarik orang untuk, banyak melakukan ritual, kelancaran rezeki tersebut gitu. Awalnya kayak gimana sih? Ada cerita apa sampai orang bisa banyak, meminta, eee, dikabulkan keinginannya terkait dengan harta duniawi? Sebenarnya kan gini, dalam budaya kuno ya, bisa dibilang dalam budaya kuno itu, ketika kita lagi menyelaraskan energi dengan alam, Mmm, itu ada bahasa-bahasa simbolik untuk, istilah orang bukan merapalkan, tapi bagian dari konektivitasnya kita sama alam. betul. Salah satunya dengan yang ada di sekelilingnya, yaitu contoh pohon, Pohon, tumbuhan, oke oke pohon. oke. Makanya kenapa dalam ada ritual apapun, misal di Jawa atau di mana pun, itu kadang ada bunga-bunga, itu contoh salah Betul, satunya. oke. Termasuk pohon dewan daru juga sebetulnya kan bukan, eee, pohon yang
Memang pohon cukup langka, keberadaannya nggak banyak, tapi bukan cuman ada di Gunung Kawi, tapi ada di beberapa tempat kan yang itu. Oh, Sama gitu. kayak yang di Cirebon lah, Iya iya pohon iya. apa tuh, lupa yang pernah kita Oh, bahas. Nagasari? Ya kayak gitulah. Hmm. Sebetulnya ada di tempat lain, tapi kan nggak banyak lah, jarang ditemuin orang. Nah, sebetulnya bukan khusus karena ada dewan darunya, tapi Mmm, karena mhm. di mana pohon itu jadi sebuah, bahasa simbol energi untuk menjelaskan. Oh, terkait dengan energi di situ, Iya, begitulah bahasanya? bahasanya Oh, kayak oke oke. gitu. Tapi kan orang zaman sekarang akhirnya punya ininya beda, Interpretasinya ya? interpretasi sama perspektifnya beda bahwa, oh dewan daru nih menghasilkan maaf ya, Untuk keberuntungan ya? keberuntungan Iya. gitu, kesuksesan dan sebagainya. Mhm. Kalau memetik daunnya maka begini 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 gitu. Nunggu jatuh kali biasanya? Iya, aku kan nggak tahu. Iya, karena ada cerita itu Oke, kan aku waktu nggak tahu itu. soal itu. Oke. Tadi kita udah bahas yang sisi lainnya, ada sisi baiknya. Oke. Tapi sekarang, apa yang terlihat sekarang di sana tuh lagi rame, Mas. Rame itu dalam artian apa nih? Saya nggak tahu itu orang apa bukan, Nah, itu dia. tapi Mmm. saya ngelihat di sana tuh banyak yang ini Oke sisi lain ya, oke jangan digeneralisir, tapi ini sisi lain. oke. Saya ngelihat ada yang banyak yang minta tolong, Mas. Terus ada yang gini, Aduh, "Aduh itu apa itu? aduh," gitu. Oh, Megang-megang bagian tubuhnya, kesakitan gitu, ada yang sambil narik-narik apa, manggul-manggul apa. bukan peziarah yang meminta kesembuhan? Makanya Oh, iya sisi makanya aku lain, ya nggak tahu ya ya ini ya. orang apa bukan, gitu. Ya, oke oke. Aku jadi Karena ini, karena gini, eee, sejauh yang saya tahu, yang saya pahami kalau kenapa akhirnya, apa namanya, harus ada begituan ya, karena sebetulnya persyaratan yang berat itu agar orang itu nggak ngelakuin itu, gitu. Makanya mhm dikasih syaratnya sekalian berat aja, karena sejatinya leluhur yang ada di sana tuh nggak suka kalau iya, orang tuh punya hajat minta-minta ke sana gitu. Makanya mmm, ada 2 sisi itu. mmm, Makanya ketika ada orang minta-minta ke, sisi yang luhurnya, beliau nggak mau. Ibaratnya udah sana ajalah sama yang lain gitu. Saya nggak terima yang kayak gitu-gitu, saya nggak suka, iya, malah oke, mungkin mhm, iya dimarah-marahin. iya, Tapi kalau yang niatnya tulus, yang ada sebuah cerita yang saya ingat, eee, saya pernah baca juga dan saya pernah lihat di salah satu postingan Instagram. Ada seorang konglomerat dari area Jawa Timur kalau nggak salah. Di zaman dulunya itu masih, masih miskin mmm, karena keluarganya keluarga Cina Jawa lah ya, Cina Indo gitu, tapi zaman dulu masih miskin. Nggak tahu lupa tahun 60-an atau tahun berapa. Karena orang itu nggak punya tempat tinggal, akhirnya, eee, menemukan tempat di Gunung Kawi. Zaman itu udah ada tempat untuk orang biasa biasa ziarah, tapa heeh, tapa, semedi, segala macam oke, gitu ya. Logika orang susah kan, yang penting ada tempat dan iya gratis. iya, Dari cerita yang saya baca, saya lupa namanya siapa, eee, si bapak itu akhirnya tinggal di situ sambil suka bersihin tempatnya tiap pagi, pokoknya ngejaga kebersihan di situ oke dan oke, prihatin lah hidupnya. mhm, Beberapa bulan hidup di situ, sampai akhirnya setelah beberapa bulan di situ, diajaklah sama saudaranya dari wilayah lain untuk, "Ayo kita dagang bareng," gitu, buka usaha bareng, kamu saya tarik, singkat cerita akhirnya jadi punya bisnisnya maju maju, berkembang pesat, sampai sekarang itu punya perusahaan gede banget di Indonesia, dan yang nerusin tuh udah anaknya, anak mmm, dan cucunya. oke oke. Ada perusahaan gede banget Ayo gitu, sobat time coba cari travel, aja. Ya kita ceritanya bikin kuis ceritanya ya, bikin kuis ceritanya ya, udah umum di internet. oke, mmm, Gitu, dan sampai sekarang pun keluarganya masih melestarikan budaya untuk ke sana, mmm, bukan untuk meminta-minta, tapi sebagai bentuk rasa syukur oke oke, kepada leluhur yang ada di situ dan kepada semesta gitulah bahasanya. mhm, Di Gunung Kawi, iya di Gunung Kawi, tapi iya bukan minta-minta, iya, karena ajaran kakeknya bukan untuk minta-minta, gitu. Nah, dari cerita itu akhirnya yang terlihat adalah ya itu, di mana ada orang yang
hatinya tulus ya, polos dan hidup prihatin. Akhirnya yang leluhur yang ada di situ, itu ngelihat dan istilahnya ngejagain lah, naungin Mmm, gitu. mhm, Direstui lah bahasanya. Walaupun memberi berkah gitu juga kali bahasanya. iya ada keberkahan yang mengalir melalui leluhur Mhm, dari semesta oke gitu. oke, Walaupun orang itu nggak minta. Bahkan ketika nggak minta malah dikasih, yang dikasih, bahkan jadi konglomerat mhm. gitu. Berarti Nah mungkin cerita sukses itu disalahpahami banyak orang zaman mhm. sekarang juga kali? Nah itu tanpa ada tendeng aling-aling ya, tanpa ada, bahasanya apa, tumbal Oh, oke gitu. oke oke. Nah, adanya tumbal itu karena mestinya orang itu nggak minta-minta ke situ, lalu akhirnya dikasih sebuah persyaratan yang berat, materi ditukar dengan jiwa, Mhm, ya supaya orang tuh mikir gitu loh. Pada akhirnya kamu-kamu juga yang akan nanggung gitu. iya iya Kamu iya, yang akan kamu yang akan gantiin itu di sana. mhm, iya Kalau orang mau minjem kan harus ada imbalannya kan, ada jaminannya kan, iya gitu. iya, Kan itu kayak imbal balik ya? investasi bahasanya, Iya iya, investasi imbal gitu. balik, Bisa kaya nggak bisa, tapi ya siap-siap aja, mhm, nggak iya, baik gitu. mungkin apa yang lagi viral belakangan ini kan jadi kayak apa, fenomena gunung es di lautan ya, yang kelihatannya Mhm, cuman itu, pucuknya. etalase Iya. pucuknya gitu. Sebenarnya memang sudah terjadi banyak dan mungkin nggak ini, dan bahkan juga mungkin orang-orang yang kita tidak sangka melakukan Iya, itu iya gitu betul. ya, Liv, ya? Karena apa, lebih banyak orang yang ke sana itu sebenarnya kan yang bikin aku penasaran kan karena kemarin ya satu suro itu aja banyak, Liv. Tapi kok bisa bersandingan ya, satu suro itu kan kegiatan budaya, tradisi yang luhur di masa lalu pada masyarakat Jawa ya, kok bisa bersandingan dengan pesugihan. Makanya kan aku juga melihat, kok bisa ya, eee, dua dua ritual yang berbeda tuh bisa bersandingan. Itu beda cerita lagi, Mas. Beda ya? Karena ini dikit aja lah ya, Oke oke kita nggak bahas satu suro, oke. tapi dikit aja gara-gara Mas Anton. Dua Gi suro. gini, biar orang nggak salah kaprah, Mmm, satu suro itu iya budaya, iya, tapi kan sebetulnya itu mewakili dari siklus alam betul gitu loh. Dan karena adanya perputaran energi di alam, maka keilmuan itu diturunkan salah satu dengan kalender gitu loh. iya, Ada waktu-waktu di mana di waktu ini, antara rasi bintang ini dengan ini bertemu, ketemu kemudian iya energi iya iya, bla 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 segala macam, jadi sebuah ruang lingkup dimensi yang kalau kita tirakat, ibadah segala macam, melakukan hal-hal baik maka berkali-kali lipat. betul, heeh, Sama kan dengan ajaran agama samawi juga betul sama, betul, gitu. Beda bahasa aja dan tanggalan. Nah, orang menyalahartikan ketika ada momen-momen kayak contoh satu suro kemarin, itu, "Oh ini jadi buat ritual nih, buat pesugihan." iya iya, Padahal bukan bukan sekedar itu ya? itu, maknanya udah melenceng jauh gitu. Mmm, Di mana ada energi besar lagi berlangsung di momen tersebut, semuanya ikut Mas, nggak cuman yang baik-baik doang, oh semuanya, semuanya. oke oke. Kan semua Tergantung kita memaksimalkan yang mana? tergantung kita mau ngarahin pikiran dan hati ke mana, Oh, oke oke, gitu. mhm Itu yang sejauh yang saya tahu ya. mhm, Mungkin sobat entrepreneur punya pemahaman yang lain gitu. iya Jadi maksudnya kenapa saya tiba-tiba bahas tentang itu, supaya orang jadi, "Oh ini nih kan satu suro," enggak juga. iya Orang kalau punya niat orang kalau punya niat nggak baik ya bisa kapan aja kan iya gitu. iya. Karena terakhir itu yang lagi berlangsung kemarin itu, nggak berapa lama yang lalu kan. Mhm, Sama ya itu, kebanyakan yang datang tuh orang yang kita tidak sangka-sangka ya, Liv, ya. mhm, Sebenarnya apa, kalau di ininya kan, kalau kayak Alas Roban kan ceritanya tentang supir-supir kayak gitu yang kalangannya iya. kalangan bawah, tapi ternyata di sana jadi kayak kalangan yang lebih berbeda dan yang nggak disangka-sangka orangnya gitu. Iya, Oke, Alif ada lagi nggak? udah cukup. Cukup ya? Oke Sobat Time Travel, paling tidak ini apa, memberi gambaran yang lebih apa ya, memperkaya lah dari apa yang sedang viral belakangan ini tentang, eee, apa sih energi spiritual yang besar yang menarik orang banyak pergi ke sana. Nah, tadi udah dijelaskan sama Alif. Oh terakhir, ada pesan dari beliau yang ada di, sisi luhurnya Gunung Kawi.
Eee, s mungkin ada yang nonton, eee, sobat time travel yang mungkin entah keluarganya atau siapa pun yang kalian kenal atau diri kalian sendiri yang ngerasa tersentil dengan video hal ini, pesannya adalah segera eling, kembali ke jalan yang Mmm, sudah semestinya lah gitu. mhm. Kalau udah terperosok, ya udah, tetep eling aja. Selalu ada jalan di mana kita punya niat baik, Oke Allah tuh pasti selalu ngasih jalan gitu, oke, Yang Maha Kuasa selalu ngasih jalan, siap. gitu. Betul betul. Oke, udah itu aja? Udah itu aja. Oke. Oke, dengan begitu kita akhiri episode kita kali ini. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.